Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu sehat di sana. Sekarang itu hari Selasa, Selasa tanggal 25 Maret 2025 jam 5:12. Jadi hari ini rencananya, atau pagi hari ini saya baru banget selesai sahur dan sholat subuh. Jadi saya rencana pagi ini mau bikin video tentang persiapan saya untuk mudik Lebaran 2025 edisi packing. Jadi rencananya untuk Lebaran tahun ini, kalau di tahun sebelumnya itu di video-video yang tahun lalu, saya melakukan road trip dari Depok menuju ke Magelang, ke Malang, sejauh kurang lebih 1.800 kilometer kalau nggak salah, pulang pergi ya. Nah, untuk di tahun ini agak sedikit berbeda, di mana rencananya saya di tahun ini nggak akan atau tidak melakukan road trip yang terlalu jauh, tapi di Lebaran tahun ini rencananya saya mau mudik berkedok touring. Jadi rencana saya mau touring di Lebaran 2025 ini dari Depok sampai ke Garut. Nah, ini menarik nih, ini buat saya pertama kalinya saya naik motor sampai ke Garut. Tadinya sih awalnya cuma mau sampai Bandung aja, cuman setelah dicek di Google Maps ternyata dari Bandung ke Garut itu nggak begitu jauh gitu. Jadi ya udah deh, kapan lagi kita bisa ke Garut, dan kita akan melewati suasana jalur selatan, yaitu di Nagrek. Wah, biasanya kalau lewat situ tuh pakai mobil, tapi kali ini akan melewati jalur Nagrek di motor. Wah, ini bakal seru banget sih. Oke, jadi pagi ini saya mau nunjukin packingan apa aja untuk pemula yang baru pertama kali touring dari Depok atau Jakarta ke Garut. Ya sekitar 2-3 hari aja sih durasinya. Jadi saya akan nunjukin kira-kira barang apa aja yang mungkin bisa jadi referensi juga untuk teman-teman nanti mau touring ke Garut juga atau mudik ke Garut. Tapi kalau mudik sih biasanya lebih dari 3 hari ya, jadi mungkin barang bawaannya sedikit berbeda. Kalau saya kan emang touring berkedok mudik, jadi menyesuaikan aja dengan barang bawaannya. Oh iya, selamat menjalankan ibadah puasa. Ini sekarang udah puasa keberapa ya? Tanggal 25, berarti H-5 ya? Iya, H-6 kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Jadi buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar, dan yang sedang siap-siap untuk mudik ke kampung halaman diberikan kelancaran juga. Oke. Sekarang saya mau tunjukin kira-kira packingannya kayak gimana sih kalau untuk pemula touring dari Jakarta ke Garut. Yuk kita lihat. Oke, jadi saya spill sedikit rencana untuk touring dari Depok atau dari Jakarta, dari Depok sih sebenarnya, ke Garut nanti di musim mudik Lebaran 2025. Saya akan pakai motor yang sudah pasti motor kesayangan, yaitu di Yamaha New NMAX 155. Ini motor tahun 2021. Artinya ini udah 4 tahun lah ya. Oh iya, bulan depan nih 4 tahun persis. Nah, barang apa aja kira-kira yang memungkinkan untuk saya bawa untuk touring 2-3 hari dari Depok ke Garut sudah ada di sini. Nah, ini udah saya jabarin barang apa aja yang nanti akan saya bawa. Kira-kira seberapa muat untuk mengisi kapasitas. Ini kan motor New NMAX nih, bagasi bawaannya juga lumayan besar. Ini sekitar 24 liter. Terus ditambah di belakang sini, nah saya nambahin box lagi di belakang. Ini box dari Givi yang E43 NTL. Menurut saya ini box Givi yang ini udah paling cocok, atau secara looks dan secara fungsional nih bener-bener mantep banget sih si Givi E43 ini. Ini isinya tisu basah, dan ini masih kosong ya. Nanti saya akan susun itu di dalam motor, dan nanti saya akan susun barang-barang itu di box belakang dan juga di bagasi bawaannya. Nah, kira-kira susunannya seperti apa, dan mungkin ini bisa jadi referensi juga karena saya menyusunnya itu nggak asal susun, tapi ada fungsinya juga gitu. Kenapa ini di sini, kenapa itu di situ. Oke, kayak gitu kira-kira. Kita mulai aja kali ya packing ya. Oke, yuk. Nah,
Oke, saya tunjukin dulu ya. Barangnya di sini ada apa aja sih? Yang pertama ini tuh tas pribadi atau flashback saya. Di sini isinya tuh barang-barang pribadi kayak dompet, terus apalagi ya, charger handphone, power bank, terus ya perintilan pribadi lah, yang intinya kalau turun dari motor ini pasti saya bawa gitu. Ini terus di sini ada ini yang paling besar, ini tas dari Konsina. Ini untuk perlengkapan baju, celana, daleman, terus kayak alat-alat mandi juga di sini, semua jadi satu paket di tas ini. Dan ini masih muat banyak banget ya, karena ini 2 lapis ya dia. Ini ada di sini dan di sini. Jadi di sini saya taruh celana-celanaan, di sini saya taruh baju-baju. Oh, kayak gini. Oke. Lalu berikutnya ini sih sarung tangan cadangan ya, karena sarung tangan utama saya bukan yang full finger, tapi yang half finger, ada di situ di stang motor. Oke, terus ini. Nah, kalau ini lebih ke peralatan kabel-kabelan dan juga gadget-gadget, terutama si alat-alat yang saya pakai untuk bikin konten, kayak si DJI ini yang saya pakai. Terus di sini ada cadangan baterainya, ada mic wireless DJI-nya juga, mounting dan lain-lain. Sisanya sih kabel-kabelan aja sih, kabel-kabel casan. Oke, ini udah. Terus yang ini jas hujan nih. Nah, ini jas hujan, ini tasnya sih beli di online sih. Nah, ini adalah nasi uduk. Enggak dong. Ini terminal atau kabel roll. Jadi di sini isinya ada, kalau nggak salah ada 3 colokan konvensional, sisanya ada 4 USB port dan 1 wireless charging. Nah, ini yang selalu saya bawa sih kalau saya bepergian nih, kepake banget. Oke, terus lanjut. Nah, kalau ini 2 ini yang sebelah kiri ini buat bersihin kaca helm sih. Kalau misalkan debu atau hujan kan kotor tuh kaca. Nah, ini saya semprot pakai ini. Kalau yang kanannya ini untuk biar harum dan wangi aja sih daleman si helmnya. Jadi 2 ini biasanya saya bawa sepasang gitu. Oke. Terus ini sepatu, ini sih nanti ya saya pakai kalau di jalan. Terus yang ini salinan sendal ya, kalau hujan atau di sana mau pakai sendal ya saya bawa. Dan yang terakhir adalah ini lebih ke toolkit sih. Sebenarnya nggak perlu bawa sebanyak ini terlalu banyak, ini lengkap banget nih. Saya buka ya, ini terlalu lengkap sebenarnya, cuman saya nggak tahu ya, kalau touring tuh seneng aja gitu bawa, kayak merasa lebih safe lah gitu, walaupun nanti nggak kepake amat gitu. Ini mereknya dari Isku ya, isinya 35 piece, ini lengkap banget sih. Nah tuh, lengkap banget kan isinya tuh. Biasanya yang kepake tuh cuman ini, terus baut nomor 10 sama obeng kembang. Udah sih 3 itu doang biasanya yang kepake ya. Cuman nggak tahu kenapa malah saya bawanya full, ya seru atau enak aja gitu. Dan ini kenapa saya taruh begini ya di dalam, karena si bautnya ini tuh suka jatuh-jatuhan gitu. Kalau pas ditutup kebalik-balik gitu, dia suka pada jatuh karena dia nggak ngejepit gitu tempatnya. Jadi saya tiban pakai ini. Nah, gini baru saya tutup. Nah, gitu. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke. Sementara sih itu teman-teman untuk barang-barang yang bukan kemungkinan ya, yang udah pasti akan saya masukin ke motor New NMAX ini. Saya nggak tahu ya masih ada lagi atau enggak barang yang ketinggalan atau belum masuk di sini. Paling kayak alat mandi, terus handuk, dan apalagi ya logistik mungkin. Tapi kan masih puasa ya, jadi kemungkinan logistik saya cuma bawa air minum botol 1. Ya kalau untuk cemilan ada sih, paling bawa 1-2 doang yang kecil-kecil. Sisanya sih nggak bawa apa-apa sih. Oke, sekarang waktunya kita susun kali ya di
barang-barang ini semuanya segini nih kita akan susun di motor ini. Oke, kita mulai dari mana? Yuk ikutin terus videonya sampai selesai. Oke, kita akan mulai mengisi atau loading barang-barang ini ke dalam motor, dimulai dari bagasi utama atau bagasi bawaan dari motor New NMAX ini. Yang pertama saya isi di situ adalah ini, sudah pasti jas hujan. Nah, ini ya, jas hujan kita taruh di sini. Nah, jadi sedikit info, biasanya saya itu membagi dua bagasi ini sesuai kebutuhan dan fungsinya. Untuk bagasi bawaan yang di bawah ini biasanya saya fungsikan untuk barang-barang yang ada potensi kotor dan basah. Ini saya taruh sini. Nah, sementara si box yang di belakang ini saya fungsikan untuk barang-barang yang bersih dan kering kayak baju ganti, jaket, logistik, itu sih. Nah, kalau yang di sini jas hujan, sandal, terus alat-alat toolkit, pokoknya yang serba kotor dan ada kemungkinan basah. Kenapa saya bilang basah? Karena kan kalau di jalan saya pakai jas hujan, terus di jalan hujan udah berhenti, pasti jas hujannya saya taruh lagi nih di sini. Nah, itu kan basah tuh pasti, walaupun udah kering juga tapi ada potensi masih basah. Terus saya taruh di sini, jadi nggak kecampur sama barang-barang yang bersih dan kering di sini gitu. Oke, ini jas hujan sudah masuk. Sekarang kita lanjut. Nah, ini biasanya barang berikutnya adalah si ini toolkit. Cuman biasanya toolkitnya saya pakai tas lagi sih. Nah, biasanya si toolkitnya ini saya masukin lagi ke dalam tas. Ini kayak tas punbon kali ya. Nih, saya masukin ke dalam sini biar lebih rapih aja gitu. Nah, tuh ya, tinggal dilipat aja, udah jadi kayak gini. Nah, ini kita masukin di atasnya jas hujan. Nah, ini kita masukin di sini. Nah, ini dia. Nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gini. Sebenarnya susunannya salah. Harusnya jas hujan dan sandal, dua barang itu kan adalah barang yang kemungkinan paling pertama akan saya cari ketika tiba-tiba di jalan hujan, ya kan? Pasti kan? Kayaknya semua juga kayak gitu deh. Harusnya posisi jas hujan dan sandal itu paling atas. Jadi ketika hujan di jalan, kita nggak nemu tempat neduh untuk pakai jas hujan atau ganti sepatu, seenggaknya potensi basah kuyupnya tuh kecil karena kita cepat ngambil ya, ada di paling atas. Harusnya kayak gitu sih. Cuman kalau si kotak toolkit ini ditaruh paling bawah, sementara kan bentuk bagasinya NMAX ini kan dia agak cekung ke dalam gitu ya, sementara ini kotak, jadi kayak nggak rata gitu, ada space sisa di bawah. Nah, kalau si jas hujan itu kan dia lebih fleksibel ya bentuknya, jadi dia saya taruh di paling bawah kayak gitu teman-teman. Nih di sini. Terus selanjutnya biasanya ini si sendal. Nah, ini sendal. Sendal sih biasanya ya simple aja sih, asal taruh aja gini. Nah, udah. Nah, ini udah nyampe paling atas. Jas hujan, toolkit, sandal udah full sampai di atas. Ya, sebenarnya kalau mau ditambah-tambah lagi masih bisa juga sih, kayak gitu. Nah, ini masih ada space kosong, bisa ditaruh macam-macam lagi sih. Cuman saya belum tahu ya. Oh iya, ini belum masuk. Nah, ini dua belum masuk. Nah, ini kan kalau ditaruh langsung gini kan takutnya di jalan berisik ya, keluntang-keluntang gitu. Biasanya saya lapisin dulu sama ini microfiber atau kain lah, whatever lah itu pokoknya. Jadi semacam ya dialasin dulu lah biar nggak berisik nanti di jalan. Nah,
Oke. Nah, kayak gini. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Sebenarnya masih bisa muat banyak sih, cuman saya sengaja nggak saya terlalu full banget sampai mepet, sampai mentok. Takutnya nanti mau ngambil jas hujan di bawah susah gitu, karena sempit. Jadi ya ini masih ada space yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk barang-barang lainnya juga. Oke, kayak gitu. Sekarang kita beralih atau lanjut ke si bagasi yang di belakang ini. Di Tsubasa saya pasti bawa sih. Terus ini microfiber. Oke. Kalau untuk di belakang sini kita mulainya tuh dari ini sih, langsung si gelondongan tas Konsina ini. Nah, paling posisinya ya kayak gini teman-teman. Nah, oke. Nah, ini di sini tuh ada jaket cadangan juga. Jaket cadangan tuh jaket yang kemungkinan saya pakai di pagi, siang, sore. Sementara untuk malam saya tuh pakai jaketnya yang ini. Ini jauh lebih proper untuk perjalanan malam sih. Oke, itu udah masuk. Sekarang lanjut ke sini. Nah, ini kabel charger beserta peralatannya si DJI, mic, baterai cadangan, dan lain-lain. Jadi masuk di sini. Nah gini. Oke. Tuh, cocok kan? Nah, kayak gini. Terus berikutnya, oh ini nih. Sarung tangan cadangan yang full. Saya taruh di sini aja. Kalau sarung tangan yang utama tuh yang saya pakai yang ini nih. Ini yang dari Rapid sama kayak si jaket itu, tapi yang half finger. Karena kan saya tuh di jalan orangnya sering gatel, tiba-tiba nemu momen bagus langsung gini. Jadi butuh jarinya tuh kalau pakai yang full finger tuh agak susah kayak gitu. Jadi saya pakainya yang half finger. Terakhir ini tas pribadi, isinya dompet dan lain-lain. Kalau ini sih ya tinggal taruh doang, di sini. Nah kayak gini. Nah kurang lebih kayak gini teman-teman settingannya. Nah ini masih ada space kosong sebenarnya di pinggiran sini. Itu biasanya saya bisa fungsikan untuk tadi ya, logistik, entah cemilan, entah minum, botol bisa ditaruh di sini. Nah biasanya saya tuh jarang ngisi bagasi belakang nih lebih dari 50%, karena ngitungnya kan gini ya. Nih. Nah garis ini kan tengahnya, sementara barang saya itu baru keisi ya di sini, belum sampai numpuk ngisi ke sini. Jarang sih saya sampai atas ini nih ngisi barang, karena susah juga ketika dibuka, takutnya jatuh-jatuhan, bererakan. Nah itu repot juga sih. Jadi sebisa mungkin saya tuh selalu ngepasin ya segaris ini aja lah gitu. Ya ini untuk darurat aja sih gitu. Nanti Tsubasa ya tinggal taruh sini. Nah kayak gini. Jadi kayak gini untuk packingan saya di mudik lebaran 2025 nih saya spill. Ini yang bagasi belakang, ini yang bagasi dalam. Ya kalau dibilang ini nggak 100% terisi, kayak ini nih masih kosong banyak. Apalagi yang di belakang ya saya sih bawa barangnya seperlunya atau sesuai kebutuhan aja, karena kan paling cuman 3 hari. Jadi baju saya bawa 2, terus celana panjang 2, celana pendek 2, masing-masing 2 lah intinya. Ya menurut saya itu udah cukup sih, udah cukup banget lah. Jadi nggak usah terlalu berlebihan, supaya muatannya juga nggak terlalu berat gitu. Nah kalau untuk settingan di
cockpitnya, anjay. Ini balaclava saya dari Auto Dazzling. Terus ini ada mounting buat si DJI ini. Nah, ini settingan saya kalau di stang motor untuk ngesetting maps. Nah, biasanya kayak gini, misalkan kalau misalkan ditanya, bang kenapa nggak handphonenya lurus? Nah, kalau posisi lurus kayak gini, dari posisi mengemudi saya tuh nggak bisa ngelihat speedometer, apalagi sisa bensin itu nggak kelihatan. Jadi saya suka miringin gini aja. Set. Nah, kayak gini sih biasanya. Nah, kalau kayak gini lebih enak kelihatan tuh di ininya, tuh kelihatan. Sementara kalau posisinya berdiri itu nggak kelihatan. Misalkan ini dari sini ke puncak Bogor, set, mulai. Nah, cocok udah kayak gini kan. Kalau baterai habis gimana? Nah, tenang aja. Sini kan dia si NX ada colokan nih. Tuh, tinggal colok ke sini. Ini kabel, ngecas di sini deh, selesai. Kayak gitu. Tapi paling ini nanti saya buka nih, nggak pakai tutupnya ini, karena kalau pakai tutup kabelnya nanti nggak bisa keluar gitu. Jadi seperti itu teman-teman untuk settingan packing. Ya harusnya ini udah semua sih. Paling ya tadi alat mandi doang yang belum masuk. Ini sepatu saya pakai. Ini jaket saya pakai. Helm yang saya pakai juga ini. Oh, ini microfiber ini biasa saya bawa juga sih. Nah, terus ini. Nah, yang saya pakai tuh ini helmnya. Ini helm NHK Mark I yang versi double visor. Ini enak banget sih helmnya, nyaman banget. Terus ini intercom yang saya pakai udah dari 2022 kayaknya deh, atau 2021 gitu, lupa. Ini awet banget sih, si Maxto M2. Oh, ini enak banget kualitas suaranya. Oke, seperti saya nggak tahu sih nih mau bawa ini atau enggak ya. Kayaknya enggak sih. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk settingan touring berkedok mudik di Lebaran 2025 untuk rute dari Depok sampai ke Garut. Nah, jadi rencananya itu saya akan berangkat di hari Jumat atau tanggal 28 malam, tapi ya karena di hari Jumat itu saya masih kerja atau masih ke kantor gitu. Jadi rencananya saya berangkat Jumat malam dan 2 motor. Satu lagi tuh si teman saya Randy, dia pakai Yamaha Bison. Dia start dari Jakarta Barat. Jadi nanti kita rencana ketemunya tuh di daerah alternatif Sentul, antara di SPBU atau di Indomaret, daerah situlah. Kita ketemu rencana di sana jam 10 malam. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Saya udah menunjukkan kira-kira barang apa aja yang saya bawa dan bagaimana menempatkan posisi-posisi barang tersebut sesuai fungsi dan kebutuhannya. Jadi mungkin video ini akan tayang di tanggal 26 alias besok di hari Rabu sore mungkin ya. Jadi H-2 saya berangkat, video ini sudah akan tayang. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini dan nanti kemungkinan rutenya sama, saya rencana tuh dari Depok masuk Jalan Raya Bogor, kita ketemuan di Sentul meeting pointnya, terus lanjut lewat Bogor Kota, lanjut naik ke Puncak, Cianjur, langsung belok kiri arah ke Padalarang, Bandung, Cilenyi, Nagrek, dan berakhir di Garut. Jadi kurang lebih lintasannya tuh full jalur selatan, jadi saya nggak lewat Pantura. Nah, kira-kira gimana suasana perjalanan mudik Lebaran 2025 di jalur selatan dari Puncak sampai Bandung sampai Nagrek di H-2 ya, karena kan H-3 sorry, karena kan Lebaran tuh insya Allah bareng ya di tanggal 31, jadi 28, 29, 30, 31 ya betul, H-3. Oke teman-teman, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu nanti di jalan. Semoga kalau ada yang nonton dan kita ketemu di jalan bisa saling tegur sapa. Dan buat teman-teman yang sudah bersiap untuk
berangkat mudik ke kampung halamannya, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, jalannya santai aja, yang penting aman dan sampai di tempat tujuan dengan nyaman. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.